Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillah Allahumma ya Allah, ya Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman, sahabat umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di hari yang penuh kebahagiaan ini, kita telah berada di kota Madinah. Kota ini dikenal dengan sebutan Madinah Al-Munawwaroh, juga disebut dengan Madinatur Rasulullah. Madinah ini adalah kota utama di Arab Saudi, merupakan kota yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum muslimin. Di kota ini terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum muslimin bila mengunjungi dan sholat di dalamnya. Madinah adalah kota suci kedua setelah Masjidil Haram yang terletak di kota Mekah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kota Madinah ini menjadi pusat dakwah, pengajaran, dan pemerintahan Islam. Dari kota inilah Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arabia, lalu ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yasrib, dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai Rasulullah wafat dan dimakamkan di kota Madinah ini, tepatnya di tempat waktu Rasulullah wafat, yakni di tempat yang dahulunya adalah kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi. Kini kawasan makam Rasulullah ini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Selanjutnya kota ini menjadi pusat kekhalifahan sebagai penerus Nabi Muhammad. Terdapat 3 khalifah yang memerintah dari kota ini, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pemerintahan dipindahkan ke Kufah di Irak karena terjadi gejolak politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman oleh kaum pemberontak. Selanjutnya ketika kekuasaan beralih kepada Bani Umayyah, maka pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. Kini Damaskus adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Ketika pemerintahan berpindah kepada Bani Abbasiyah, pemerintahan dipindahkan ke kota Baghdad. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penduduk kota Madinah adalah orang yang beragama Islam dan orang Yahudi yang dilindungi keberadaannya. Namun karena pengkhianatan yang dilakukan terhadap penduduk Madinah ketika perang Ahzab, maka kaum Yahudi diusir keluar Madinah. Kini Madinah bersama kota suci Mekah berada di bawah pelayanan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Duyufur Rahman, sahabat umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Perjalanan kita saat ini adalah ziarah keliling kota Madinah. Bersiarah atau berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di masa perjuangan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Banyak tempat-tempat bersejarah lainnya di kota Madinah selain makam Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, dan perkuburan atau pemakaman Baqi, yaitu pekuburan para sahabat Rasulullah yang terletak sekitar 30 meter di sebelah timur Masjid Nabawi. Tempat-tempat bersejarah tersebut di antaranya Masjid Quba,
Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Utsman bin Affan, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Imam Bukhari, Masjid Bilal, Masjid As-Sajadah, Masjid Ijabah, Saqifah Bani Sa'idah, Masjid Jumat, Masjid Sab'ah, Masjid Empat Miqat atau dikenal dengan nama Masjid Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali. Duyuf Rahman, sahabat umrah Al-Haram yang dirahmati Allah. Dalam perkembangannya, para peziarah jamaah umrah atau haji selain berkunjung ke tempat-tempat bersejarah tersebut, juga berkunjung ke beberapa tempat lainnya sekedar berwisata, seperti Pasar Kurma, Percetakan Al-Quran, dan Jabal Mahnet. Berikut kami jelaskan sejarah singkat beberapa tempat yang insya Allah akan kita kunjungi selama berada di kota Madinah, dan beberapa tempat yang tidak kita kunjungi juga kami uraikan. Sekedar untuk menambah wawasan cakrawala Islam kita mengenai kota Madinah dan sekitarnya. Duyuf Rahman, sahabat umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Pertama adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama Hijriah, pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Surat At-Taubah ayat 108. Masjid Quba adalah masjid kedua dari 2 masjid yang memiliki keutamaan dan kedudukan penting di kota Madinah. Kedua masjid itu didirikan atas dasar ketakwaan sejak hari pertama. Khusus tentang Masjid Quba, ada beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan sholat di masjid itu. Dalil-dalil itu berasal dari perkataan maupun perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang berasal dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, dahulu Rasulullah mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalil yang berasal dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang diriwayatkan dari Sal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian dia mendirikan sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Kata sholat dalam hadis tersebut mencakup semua sholat, yaitu sholat fardu dan sunnah. Itulah Masjid Quba yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keterangan dalam hadis yang menunjukkan keutamaan tertentu dari masjid-masjid lain yang ada di kota Madinah, selain Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Tetapi bila Anda memiliki cukup waktu untuk berkunjung atau ziarah ke semua masjid bersejarah seperti yang disebutkan di awal tadi, dan Anda sholat di dalamnya, juga tidak bermasalah. Tetap diperbolehkan. Karena Anda melakukannya sebagai rasa syukur telah sampai di kota suci Madinah ini dan rasa kagum kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak karena niat lainnya yang menyebabkan salahnya niat, yang kemudian menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duyuf Rahman, sahabat umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Kedua adalah Jabal Uhud. Jabal
yang artinya bukit atau gunung, dan Uhud yang artinya adalah menyendiri. Jabal Uhud dikenal dengan bukit atau gunung yang menyendiri, yang ada di surga. Jabal Uhud adalah bukit yang dijanjikan di surga. Tidak seperti umumnya gunung di Madinah, Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung yang lain. Karena itulah penduduk Madinah menyebutnya dengan sebutan Jabal Uhud, yang artinya bukit menyendiri. Jika kita ingin melihat bukit yang ada di surga, maka ziarahlah ke Bukit Uhud. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Bukit Uhud atau Jabal Uhud adalah sebuah bukit berjarak 5 km dari utara kota Madinah, dengan ketinggian sekitar 1077 meter. Jabal Uhud selalu dikenang oleh umat Islam karena di lembah gunung ini pernah terjadi peperangan besar antara pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy pada 15 Syawal 3 Hijriah atau Maret 625 Masehi yang menyebabkan 70 pejuang Islam mati syahid. Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah keempatnya berada di puncak, terasa Gunung Uhud bergetar. Rasulullah kemudian menghentakkan kakinya dan bersabda, "Tenanglah kamu Uhud, di atasmu sekarang adalah Rasulullah dan orang yang selalu membenarkannya." Tidak lama setelah itu, Uhud berhenti bergetar. Demikianlah tanda kecintaan dan kegembiraan Uhud menyambut Rasulullah. Di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin sebanyak 700 orang melawan kelompok musyrikin Mekah sekitar 3.000 orang. Dalam pertempuran tersebut, kaum muslimin yang gugur sampai 70 orang syuhada, di antaranya paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang digelari Asadullah wa Asadur Rasul, singa Allah dan Rasulnya, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsyin. Para syuhada itu dimakamkan di tempat mereka gugur di sekitar Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam peperangan tersebut mendapatkan luka-luka, dan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai untuk Rasul gugur karena badannya dipenuhi anak panah. Duyufur Rahman, sahabat umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah pemakaman syuhada. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar mereka yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur terdiri dari beberapa syuhada. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mereka yang dimakamkan di Uhud tidak memperoleh tempat lain, kecuali ruhnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tidak pernah kehabisan makanan." Para syuhada itu berkata, "Siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami, bahwa kami sudah berada di surga?" Para syuhada itu dimakamkan di tempat mereka gugur di sekitar Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam peperangan tersebut mendapatkan luka-luka, dan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai untuk Rasul gugur karena badannya dipenuhi anak panah. Kecintaan Rasulullah SAW kepada para syuhada Uhud, terutama Hamzah, mendorong beliau melakukan ziarah ke Jabal Uhud hampir setiap tahun. Jejak ini diikuti pula oleh beberapa khalifah,
setelah Rasulullah SAW wafat. Dengan demikian, Jabal Uhud menjadi salah satu tempat penting untuk diziarahi oleh para pengunjung, khususnya para jamaah haji atau umroh. Duyuf Rahman, sahabat umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Keempat adalah Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain adalah salah satu tempat bersejarah yang perlu dikunjungi umat Islam ketika berhaji atau umroh. Masjid Qiblatain artinya Masjid Dua Kiblat, adalah salah satu masjid terkenal di Madinah. Masjid ini mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah, karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah di dekat Istana Raja kejurusan Wadi Akik, atau di atas sebuah bukit kecil di utara Haroh Wabroh, Madinah. Pada permulaan Islam, orang melakukan sholat dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah nama lain Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Baru belakangan turun wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram di Mekah. Peristiwa itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, hari Senin, bulan Rajab, waktu duhur, di Masjid Bani Salamah ini. Ketika itu Rasulullah SAW tengah sholat dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Di tengah sholat, tiba-tiba turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 144, yang artinya, "Sungguh, kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." Setelah turunnya ayat tersebut, berkata seseorang dari Bani Salamah, "Ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah diganti." Maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat, dan kemudian meneruskannya dengan memindahkan arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Merujuk pada peristiwa tersebut, lalu masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain, yang artinya masjid berkiblat dua atau masjid dengan dua kiblat. Duyuf Rahman, sahabat umrah Al-Haram yang dirahmati Allah. Kelima adalah percetakan Al-Quran. Majma Malik Fat li Tibaah Mushaf Syarif. Begitu nama percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Percetakan ini terletak di jalan menuju kota Tabuk, sekitar 10 km dari Madinah. Kompleks percetakan Al-Quran ini sudah berdiri sejak tahun 1405 Hijriah atau 1984 Masehi di tanah seluas 25 hektar. Inilah tempat para peziarah mampir, sekaligus menambah ilmu dan wawasan tentang sejarah perkembangan Al-Quran. Di dalam kompleks percetakan yang sangat luas ini, terdapat juga sejumlah fasilitas lainnya, seperti bangunan kantor utama, rumah sakit, gudang, kantin, rumah tinggal karyawan, toko, dan masjid. Gedung percetakan itu sendiri berbentuk seperti gudang. Di dalamnya terdapat mesin cetak berukuran besar dalam jumlah banyak, serta mesin pemotong kertas. Di lantai dasar, para jamaah akan melihat lembaran bakal Al-Quran yang sudah dicetak, tapi belum dipotong dengan ketinggian mencapai 3 hingga 4 meter. Menurut petugas, naskah yang disiapkan
ditulis tangan oleh para ulama ahli Quran. Dalam perkembangannya kemudian, percetakan ini juga melakukan diverifikasi produk berupa kaset Al-Quran serta kepingan CD. Percetakan juga mencetak Al-Quran terjemahan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jamaah laki-laki bisa langsung masuk ke areal percetakan, sedangkan jamaah perempuan hanya boleh masuk ke showroom yang menjual Al-Quran di bagian depan percetakan. Di showroom dipamerkan beberapa jenis Al-Quran, antara lain edisi Lux seharga Rp200 atau Rp700.000. Selesai melihat proses percetakan Al-Quran, para jamaah akan memperoleh kenang-kenangan sebuah mushaf atau kitab Al-Quran secara gratis. Anda juga dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Al-Quran itu secara gratis dengan syarat untuk diwakafkan ke masjid. Ajukan surat permohonan dalam bahasa Arab, dilengkapi dengan stempel resmi masjid yang akan menerima. Dikirim ke kantor Masjid Nabawi, pintu 18, dengan alamat P.O. Box 6262 Madinah Al-Munawwaroh, Kerajaan Saudi Arabia. Bila disetujui, pemohon akan mendapatkan 2 dus berisi 50 Al-Quran. Percetakan ini dibuka untuk umum, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 waktu setempat, kecuali pada hari libur Arab Saudi, yakni Jumat dan Sabtu. Duyufur Rahman, sahabat umrah Al-Haram yang dirahmati Allah. Yang keenam adalah Jabal Mahnet. Nama Jabal Mahnet atau Gunung Mahnet di Arab Saudi kian populer, terutama di kalangan jamaah haji atau umroh. Jabal Mahnet terletak kira-kira 60 km dari kota Madinah. Sepanjang perjalanan menuju kawasan Jabal Mahnet dari kota Madinah, Anda akan melihat sejumlah perkebunan kurma dan hamparan bukit bebatuan. Keanehan akan dialami oleh semua orang yang melewati jalanan menuju Jabal Mahnet. Mobil atau kendaraan-kendaraan yang melewati area ini dapat berjalan sendiri ke arah berlawanan atau mundur, bahkan sanggup mendaki tanjakan. Tidak hanya itu, jarum penunjuk kompas pun tidak bekerja sebagaimana mestinya di kawasan ini. Arah utara selatan menjadi kacau. Bahkan, data di telepon seluler pun bisa tiba-tiba hilang di lokasi ini. Konon mobil yang dapat bergerak sendiri dan fenomena-fenomena aneh lain yang terjadi di area ini terjadi akibat daya dorong dan daya tarik magnet di berbagai bukit di sebelah kiri dan kanan jalan. Kini Jabal Mahnet menjadi salah satu kawasan wisata di Arab Saudi. Saat musim haji atau umroh, banyak jamaah yang mengunjunginya. Pemerintah Arab Saudi lalu membangun jalan menuju lokasi tersebut, serta melengkapinya dengan berbagai sarana wisata lainnya. Pemerintah Saudi menyiapkan tenda-tenda untuk pengunjung. Disediakan pula mobil mini yang bisa disewa untuk sekedar merasakan tarikan medan magnet di kawasan ini. Duyufur Rahman, sahabat umroh Al-Haram yang dirahmati Allah. Demikian sejarah singkat mengenai tempat-tempat bersejarah di kota Madinah dan sekitarnya. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan Islam dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.